Selamat pagi Ibu Bapa, salam sejahtera bagi kamu. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama menuju bait Allah yang kudus untuk beribadah. Mari sejenak kita persiapkan segala aktivitas kita hari ini, kita landasi dengan rasa syukur dan pujian kehidupan kepada Tuhan atas anugerah hidup yang Ia anugerahkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk bagian firman Tuhan dalam edisi Renungan Harian Toraya Minggu 21 Agustus 2022, yaitu dari Yehezkiel pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Mari Ibu Bapa, sebelum kita mendengarnya kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Bersyukur untuk hari Minggu yang Tuhan masih sediakan bagi kami, di mana kami punya kesiapan dan kerinduan untuk bersama menuju bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan Engkau, menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, menyatakan doa dan pengharapan kami, serta berharap akan berkat-Mu. Kiranya persembahan hidup kami di pagi ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami selalu rindu dan ingin untuk selalu dibimbing oleh firman-Mu. Saatnya kami akan mendengar, membaca dan merenungkannya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus sehingga kami boleh memahami firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sudah sedia mendengarnya. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Yehezkiel 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Pada tahun ke-7, dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu, aku akan bersumpah untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan
menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan suatu tema untuk perikop yang kita sudah baca. Respon atas kebaikan Tuhan. Respon atas kebaikan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita menolong orang dengan ketulusan hati, namun orang itu justru membalas dengan kejahatan? Atau bagaimana jika orang menolong dan berbuat baik kepada kita, namun kita membalasnya dengan kejahatan? Apakah kita akan berhenti melakukan kebaikan? Nah, saudara-saudara, perbuatan membalas kebaikan dengan kejahatan, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan yang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mereka justru menyembah atau berterima kasih kepada berhala-berhala yang mereka anggap berkuasa. Inikah sikap dan sifat bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Sungguh menyedihkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Israel sebagai bangsa pilihan melupakan Tuhan, apakah Tuhan juga melupakan mereka? Tidak. Inilah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Namun dalam kasih Tuhan ada keadilan. Karena itulah Tuhan memberikan peringatan keras kepada Israel agar bertobat dari kehidupan yang sia-sia. Sebab jika mereka tidak bertobat, mereka pasti dihukum. Inilah kasih dan keadilan Tuhan. Pertobatan mendatangkan pengampunan, tetapi dosa mendatangkan hukuman. Tuhan mengasihi manusia berdosa, bahkan rela berkorban untuk manusia berdosa. Tetapi Ia tidak pernah mengasihi dosa. Bagaimana dengan sikap dan sifat kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan itu? Apakah saudara dan saya layak disebut anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih? Mungkin dalam kehidupan sebagai orang percaya, terkadang kita mendapat teguran dari Tuhan dengan keras. Namun yakinilah bahwa itu adalah cara Tuhan mengasihi kita dan mengajar kita cara berterima kasih yang benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk sejenak waktu kami bisa beribadah bersama. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, ketika Engkau terus memenuhi hati kami, pikiran kami, menuntun kami untuk selalu hidup di dalam terang firman-Mu itu. Kini kami sedia
dan telah bersuka cita untuk menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini, bersama akan berarak menuju bait-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Biarlah dengan perenungan melalui ibadah raya hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah satu-satunya penguasa langit dan bumi yang telah berkorban untuk kami demi penyelamatan kami. Bapa di sorga, berkatilah semua umat-Mu, kiranya mereka semua disukacitakan untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami jalani dengan penuh semangat, kami jalani dengan penuh penyerahan diri, bahwa sesungguhnya hari ini menjadi hari peringatan bagi kami untuk mengenang kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Dan biarlah sukacita kami hari ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam perilaku, tindakan, kata, dan setiap keberadaan mereka masing-masing. Berkati yang sakit, berkati anak-anak mereka. Berkati setiap persoalan pergumulan menyangkut usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah mereka supaya mereka tetap saling mengikat ikatan cinta kasih persaudaraan di tengah-tengah jemaat. Berkati kami semua untuk terus mewujudkan panggilan dan kesaksian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama menuju ke Bait Allah yang kudus, untuk bersama dengan saudara-saudara yang lain beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.